Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Opini, kembali lagi bersama saya Yumni Nur Amalia. Tentunya di podcast Opini, obrolan pendidikan Islam masa kini. Bagaimana kabarnya sahabat Opini semua? Semoga kita semua selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat Opini, kali ini saya akan menemani sahabat Opini semua menyuguhkan beberapa informasi yang menarik tentunya, yaitu mengenai cara mengatur waktu bekerja di bulan Ramadan. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga bagaimana kita bisa mengatur waktu dengan lebih baik. Di satu sisi ingin tetap produktif dalam bekerja, tapi di sisi lain ibadah juga harus menjadi prioritas utama. Nah, bagaimana cara menyeimbangkan keduanya? Oleh karena itu, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai hal itu. Telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu ada Kak Aji Ramdhani, SPDI. Beliau merupakan lulusan dari Stitnu Al-Farabi Pangandaran. Mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Kak Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, ya Kak. Apakah puasanya berjalan dengan lancar? Tidak ada yang bolong? Alhamdulillah ya, selama ini masih bertahan lah ya, mudah-mudahan lulus sampai sebulan penuh ya. Iya, seharusnya ya. Karena ya cowok kan gak ada halangan ya Kak untuk tidak berpuasa. Betul sekali. Iya. Nah, sebelum kita memasuki ke pembahasan utama, saya dengar kakaknya ini keterima di salah satu kampus ternama di Indonesia ya Kak. Kalau boleh tahu di mana ya Kak? Oh iya sih, untuk sekarang saya menempuh pasca sarjana ya atau S2 itu di Telkom University. Telkom University. Ya, itu termasuk kampus swasta ke-10 terbesar di Indonesia. Wah. Gitu, ya. Kalau boleh tahu ngambil jurusan apa Kak di sana? Di sana saya mengambil jurusan ke sistem informasi. Sistem gitu. informasi. Nah, kalau boleh tahu, kan kakaknya dulu lulusan dari Stitnu ya Kak? Iya. Waktu di Stitnu ngambil jurusan apa ya Kak? Kalau di Stitnu sih ambil ke manajemen. Manajemen, gitu. Manajemen apa Kak kalau boleh tahu? Pendidikan gitu ya. Pendidikan, Masya Allah sekali ya teman-teman. Dari manajemen pendidikan bisa ke Telkom University. Itu keberuntungan sih itu ya. Keberuntungan itu sih. Masya Allah sekali ya teman-teman. Semoga cerita Kak Aji ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Oke baik Kak, sekarang kita mulai ke pembahasan utama nih. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan tentunya seputar bagaimana cara mengatur waktu bekerja di bulan Ramadan. Ya, untuk mengatur bekerja di saat bulan puasa itu agar kita lebih lebih produktif. Nah, itu kita mengambil waktu di saat kita masih fresh gitu kan ya. Di saat kita masih fresh biasanya itu waktu pagi hari. Pagi hari ya. Di waktu pagi hari kita itu bisa merencanakan dengan produktif gitu kan ya. Misalkan kalau pada mahasiswa itu kan tugas itu kan ya. Nah, kita setelah sahur itu jangan tidur dulu gitu kan ya, setelah sholat subuh gitu. Nah, kita memanfaatkan waktu di saat seperti itu biar kita fresh lah ya. Nah, selama bulan Ramadan ya Kak ya, banyak yang merasa kesulitan nih Kak menyeimbangkan antara pekerjaan dan ibadah karena waktu yang terbatas dan perubahan pola aktivitas juga. Nah, bagaimana cara menyeimbangkan antara pekerjaan dan ibadah ketika di bulan Ramadan? Nah, sebetulnya kita itu ya tidak lepas ya dari yang namanya pekerjaan dan juga kalau setidaknya produktivitas kita gitu kan ya sehari-hari. Namun di sisi lain kita itu ingin ibadah dengan full gitu kan ya, fokus, tapi di sisi lain kita itu terpaksa harus melakukan pekerjaan ya. Nah, di antaranya kita itu harus merencanakan ataupun juga memanajemen ya, di mana
kita itu harus mempunyai tujuan ataupun pekerjaan yang jelas. Jadi kita di saat bulan Ramadan itu selain kita menghemat energi kita tidak boleh menambahkan pekerjaan yang tidak penting Tidak gitu penting, kan ya. ya. Kita ambil mana nih pekerjaan yang penting gitu kan. Apakah pekerjaan ini berat ataupun tidak. Nah itu kita bisa sesuaikan dengan waktu yang tadi. Misalkan kita waktu efektifnya itu di waktu pagi hari gitu kan. Kalau makin ke siang makin siang itu kita pekerjaannya itu makin yang ringan-ringan aja gitu kan ya, seperti itu. Nah, Kak ya, bekerja dalam kondisi berpuasa seringkali menimbulkan tantangan seperti menurunnya energi, terus sulitnya berkonsentrasi. Nah, apa saja tantangan utama dalam bekerja saat berpuasa dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, untuk tantangan ya, pasti ada lah ya, yang namanya juga tantangan di setiap itu pasti ada. Di antaranya tadi kan udah disebutkan itu menurunnya konsentrasi, lelah. Itu pasti tantangan di saat Ramadan itu ya, lelah gitu pasti terasa, disebabkan lelah menurunnya lah gitu kan tingkatan konsentrasi kita. Nah, cara mengatasinya kita itu menjaga dari pola tidur. Pola tidur. Ya, itu poin utamanya itu dari pola tidur gitu kan ya. Selain kita tidak boleh bergadang gitu kan ya. Maksimal di waktu bulan Ramadan itu kita tidur itu jam 11 sudah paling maksimal Jam ya. 11 teh udah maksimal Ya, ya, udah Kak. maksimal itu bagi yang produktif Bagi gitu yang kan ya. produktif. Kalau yang tidak produktif seperti anak-anak ataupun apa, itu kan jam 9 sudah harus tidur gitu kan. Tapi kita sebagai orang dewasa gitu kan ya, yang dimana sedang merintis atau juga yang lagi merantau gitu kan ya, mencari pekerjaan gitu kan, buat membahagiakan kedua orang tuanya. Nah, itu paling mentok itu jam 11 itu udah harus tidur itu. Nah ya Kak, soal berpuasa nih Kak, fokus dan efisiensi dalam bekerja itu seringkali menurun nih akibat perubahan pola tidur tadi dan pola makan juga ya. Apakah ada teknik manajemen waktu yang efektif untuk tetap fokus dan efisien saat berpuasa? Ada itu. Ada teknik yang dimana kalau saya ambil dari sebuah artikel itu namanya teknik Pomodoro itu ya. Teknik Pomodoro. Iya ya, dimana itu teknik kita bekerja selama 25 menit. Nah, terus kita istirahat selama 5 menit ya, seperti itu. Dalam artian kita istirahatnya itu bukan misalkan kita bekerja udah 25 menit nih, 5 menit istirahat, bukan malah ambil HP terus scroll gitu kan. Istirahat itu benar-benar istirahat. Jadi istirahat, diam, dan juga sambil melihat lagi dari yang kita sedang kerjakan, bukan malah mengambil opsi yang lain gitu kan ya, TikTok gitu kan. Kalau biasanya kita scroll TikTok ataupun kita main game itu kan lupa waktu gitu kan. Jadi 5 menit itu serasa cepat sekali, padahal itu cukup gitu. Nah, seperti itu tekniknya supaya kita tetap konsentrasi dan juga produktif. Dan tidak lupa juga itu pola tidur, misalkan masuk lagi ya dengan yang tadi. Jadi kita itu kalau biasanya itu ada namanya tidur sebelum duhur gitu kan ya. Nah, itu waktu istirahat kita. Waktu istirahat, nah kemudian nanti setelah duhur jam 1 kita mulai efektif lagi dengan menggunakan cara teknik yang tadi, 25 menit bekerja, 5 menit istirahat, dan seterusnya gitu. Nah, tidur yang tidak teratur selama bulan Ramadan itu kan dapat mempengaruhi kesehatan dan kinerja seseorang ya Kak dalam bekerja. Nah, bagaimana strategi mengatur waktu istirahat dan tidur agar tetap bugar selama bulan Ramadan? Sebelum Ramadan. Iya. Ya, tentunya kita pertama menghindari pekerjaan yang berat-berat ya. Kemudian selain itu kita harus mengonsumsi banyak air ya, di waktu sahur dan juga waktu buka. Kemudian ya kalau itu sih udah pasti ya, makanan bergizi gitu kan ya. Dan juga pola tidur harus dijaga. Nah, itu salah satu untuk
menjaga kita agar tetap bugar di bulan Ramadan. Kebetulan sekarang juga musimnya kita musim panas gitu kan ya. Jadi tingkat kepanasannya itu tidak seperti biasanya, yang dimana menyebabkan kita itu gampang haus gitu kan ya, gampang haus, gampang dehidrasi. Nah, maka caranya gitulah, kita sering mengonsumsi banyak air di waktu sahur dan juga waktu buka, seperti itu. Mungkin pertanyaan dari saya cuma segitu saja ya Kak. Ya, baik. Terima kasih buat Kakak karena sudah berkenan hadir di podcast kami. Mungkin dari Kakak di sini ada kata-kata ataupun pesan buat sahabat opini di rumah? Statement dari saya itu jadi dengan perencanaan yang tepat, disiplin dalam menjalankannya, Anda dapat menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan juga ibadah, seperti itu ya. Karena apa? Karena selama bulan suci Ramadan itu ada kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri dan juga dalam berbagai aspek kehidupan gitu. Baik sahabat opini, mungkin itu akhir dari sesi perbincangan kita kali ini. Terima kasih kepada narasumber yang sudah berkenan hadir dan memberikan ilmu kepada kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Saya Yumni Nur Amalia beserta narasumber saya Kak Aji Ramdhani pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.